Belakangan ini dunia digegerkan penemuan gunung yang penuh dengan emas di Kongo. Republik Kongo adalah negara bekas koloni Prancis di sebelah barat tengah Afrika. Wilayah ini didominasi oleh suku berbahasa Bantu yang membantu hubungan perdagangan yang mengarah ke hulu sungai Kongo. Benua Afrika kaya dengan kekayaan alam yang tersebar di 54 negara. Di antara sederet negeri Afrika yang dikaruniai sumber daya alam melimpah, Republik Kongo adalah sangat berpotensi menjadi negara terkaya di muka bumi. Berikut alasannya. Sungai Kongo menyandang predikat berlapis, terpanjang kedua di Afrika setelah Sungai Nil, setelah Sungai Nil di Mesir, terbesar kedua di dunia setelah Sungai Amazon, dan terdalam di dunia mencapai lebih dari 220 meter. Ditunjang iklim tropis dan tipikal hutan hujan lebat, rakyat Kongo seharusnya tidak kekurangan sumber air bersih dan segala aktivitas kehidupan dasar lainnya. Selain diberkahi kesuburan, tanah Kongo juga mengandung banyak sekali kekayaan alam bernilai mahal. Emas dan koltan yang terkandung dalam komponen sirkuit elektronik telepon genggam dan komputer salah satunya berasal dari Kongo. Produksi uranium Kongo juga tersohor, termasuk yang dipakai untuk meracik bom atom yang meluluh lantakkan Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Beberapa produk mineral lainnya seperti berlian, kobalt, koltan, hingga minyak bumi menambah kekayaan tanah yang dulunya bernama Zaire ini. Kekayaan sumber daya alam Kongo ternyata tak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya. Alih-alih berkubang uang dan hidup mapan, berbagai jenis mineral berharga ini malah mendatangkan penderitaan berupa kolonialisme dan konflik bersenjata. Situasi perebutan sumber daya alam yang bermula di bawah kolonialisme Belgia terus berlanjut hingga hari ini. Berita-berita yang keluar dari Kongo lebih sering menampilkan wajah perang sipil antara pemerintah dan kelompok bersenjata, kediktatoran hingga korupsi. Adanya gunung emas di Kongo sejatinya bukan sesuatu yang baru di negara tersebut. Pasalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa pun mengakui Kongo merupakan negara yang mempunyai kandungan emas yang tidak murahan. Seperti dilansir dari Hindustan Times pada tahun lalu, kelompok ahli PBB mengatakan bahwa Provinsi Kivu Utara, Kivu Selatan, dan Ituri memproduksi resmi dari 60 kg emas artisanal pada tahun 2019. Namun mengekspor lebih dari 70 kg, menunjukkan produksi yang tidak dilaporkan secara besar-besaran pastinya tidak tercatat. Seperti dilansir Unilet, video yang menggemparkan itu berasal dari Republik Demokratik Kongo, Afrika. Setelah berita tentang emas yang digali dari gunung emas Kongo tersebar di daerah itu, ribuan orang bergegas ke gunung dan mulai perburuan harta karun. Gunung tersebut mempunyai kandungan 90% emas. Pihak berwenang harus melarang penambangan di sebuah desa di Republik Kongo setelah gunung yang kaya kandungan emas itu ditemukan. Lusinan orang membanjiri gunung di Luhihi di Provinsi Kivu Selatan, menyusul penemuan biji emas pada akhir Februari dengan video dari tempat kejadian yang menunjukkan orang-orang menggali tanah dengan skop dan menggunakan tangan mereka mencoba mengambil tanah berharga itu. Fenan Burume Muhigirwa, Menteri Pertambangan Kivu Selatan, mengatakan masuknya penggali membuat ramai desa kecil tempat gunung itu berada sekitar 50 km dari ibu kota Provinsi Bukavu. Tanah di gunung tersebut diperkirakan terdiri dari 60% hingga 90% emas, menurut laporan BBC Tori Pesin. Penambangan subsisten seperti yang terlihat dalam video itu melibatkan penggali liat dengan alat-alat yang belum sempurna dan umum dilakukan di seluruh Republik Demokratik Kongo, seperti dikutip dari Reuters. Penambangan emas tradisional dikatakan tersebar luas di timur penghasil emas dan timur laut negara itu. Tapi, keputusan yang dikeluarkan pada hari Senin 1 Maret mengharuskan semua penambang, pedagang, dan anggota Angkatan Bersenjata Kongo meninggalkan lokasi tambang di sekitar daerah Luhihi. Kongo merupakan salah satu negara Afrika yang kaya akan tambang. Selain emas, Kongo juga kaya akan cadangan koltan. Pada tahun 2009, Kongo memiliki sekitar 24 triliun US dollar dalam deposit mineral yang belum dimanfaatkan, termasuk cadangan koltan terbesar di dunia, di mana unsur niobium dan tantalum diekstraksi, dan sejumlah kobalt dunia dan litium.
Negara ini juga menyimpan sejumlah besar mineral yang akan menjadi pendorong penting revolusi industri 4.0. Pada 2020, studi melaporkan deposit litium kelas tinggi yang diperkirakan memiliki potensi 1,5 miliar ton batuan keras litium spodumene yang terletak di Manono, Kongo Tengah. Penambangan litium di Kongo diharapkan memiliki signifikansi global dengan pembedahan industri baterai kendaraan listrik, yang memungkinkan mereka untuk lebih jauh memanfaatkan kekayaan mineralnya yang besar. Koltan merupakan logam tanah jarang, yaitu mineral berbentuk biji logam hitam kusam. Kemudian diolah dengan cara diekstraksi dari koltan tersebut menjadi unsur niobium dan tantalum. Meskipun jarang terdengar, tantalum yang merupakan ekstraksi koltan adalah bahan baku telepon genggam, komputer, elektronik, otomotif, kamera, dan lainnya. Melansir dari statistika.com, pada Senin 15 Maret, Kongo merupakan penghasil terbesar tantalum sebesar 670 metrik ton pada 2020 lalu, disusul oleh Brazil 370 metrik ton, Rwanda 270 metrik ton, Nigeria 160 metrik ton, dan China 70 metrik ton. Dilansir dari BBC, mencatat 80% cadangan koltan dunia berada di Kongo. Namun penambangan koltan di Kongo sendiri masih menimbulkan polemik lantaran melibatkan pekerja di bawah umur. Ditemukannya gunung emas di Kongo mulai dikaitkan dengan ajaran kepercayaan Islam akan munculnya Imam Mahdi pada akhir zaman dan sungai Efrat. Umat Islam wajib hukumnya mengimani apa yang telah disabdakan Rasulullah SAW tentang adanya gunung emas tersebut. Sabda Nabi adalah kiamat tidak akan terjadi sehingga sungai Efrat surut dan menyebabkan gunung emas. Di antaranya orang-orang berperang sehingga dari 100 orang akan terbunuh 99. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah yang selamat itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis lain juga menyebutkan hampir tiba masanya sungai Efrat surut menyingkapkan perbendaharaan emas. Siapa yang menghadirinya, janganlah mengambilnya sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari Muslim.